saudara-saudara dari Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan dan Jajaran. Mungkin singkat saja ya. Mana ini Pak siapa? Ya, kebetulan singkat ya, paling dari, lama 10 menit ya Pak ya, ya. Paling lama. Yuk. Nanti penyampaian mungkin dari wakil saya, terus saya kasih ke wakil saya dulu. Silakan. Paling lama 10 menit Pak. Mau wakilnya, mau Bapak. Wakilnya 10 menit. Kasihan teman-teman yang dari Papua juga perlu nanti 10 menit ya. Ya. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI. Terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kita. Kami dari Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan atau GEMPAR. Dalam ini membawa amanat masyarakat Parung Panjang, Rumpin, Cigudeg, Ciseeng, dan Gunung Sindur. Jadi memang masalah utamanya ada di Parung Panjang. Perlu saya sampaikan dalam hal ini, problem ini atau permasalahan ini sudah puluhan tahun pimpinan. Belum ada solusi ataupun jalan keluar yang terbaik untuk masyarakat Parung Panjang. Maka dari itu kami bertujuan ke sini tentu membawa amanat, lalu kemudian ingin juga ada gambaran ataupun dalam ini meminta bantuan Komisi 3 DPR RI untuk bisa membantu kami sebagai masyarakat di Parung Panjang di perbatasan antara DKI Jakarta atau masyarakat ujung daripada Kabupaten Bogor. Permasalahannya adalah eksploitasi tambang atau eksploitasi alam yang berlebihan dan mobilisasi material tambang dengan segala turunan masalahnya. Jadi pimpinan dan bapak-bapak yang hadir di kesempatan kali ini, kami sebagai masyarakat hari ini sebagai pengguna jalan harus berjibaku dengan truk-truk tambang yang muatannya berlebih, hampir 45 ton pimpinan. Dan ini jalan yang hari ini dilewati oleh masyarakat Parung Panjang, masyarakat Rumpin, Cigudeg, Ciseeng, dan Gunung Sindur harus berjibaku dengan truk-truk tambang lebih dari 45 ton. Apa itu muatan truk-truk tambang itu? Pasir, abu, split, dan material-material yang didistribusikan ke DKI Jakarta, termasuk ke wilayah untuk pembangunan di Jakarta itu sendiri. Dan itu materialnya dari kita Pak, dari Cigudeg, dari Rumpin, dan sebagian juga eksploitasi tambangnya ada di Parung Panjang. Jadi masyarakat Parung Panjang ini sekarang gerah. Mungkin juga kalau tidak bisa diselesaikan, kami juga berkali-kali meminta bantuan kepada pemerintah daerah, ke tingkat kecamatan, ke kabupaten, ke DPRD, bahkan ke bupati, bahkan demo juga sudah turun ke jalan. Belum ada solusi sampai sekarang. Jadi meskipun demikian, kami tidak menyerah, menyampaikan amanat dari masyarakat Parung Panjang agar bisa keluar dari permasalahan aktivitas tertambang dengan muatan berlebih. Apa yang kemudian menjadi turunan masalahnya? Pertama, kerusakan infrastruktur. Kedua, kecelakaan di jalan raya. Ketiga, menimbulkan ISPA atau polusi udara. Lalu kemudian pelibatan anak di bawah umur. Jadi perusahaan transporter ataupun perusahaan tambang ini melibatkan anak-anak di bawah umur untuk mendistribusikan material tambangnya. Jadi supir, kalau kita menyebutnya supir tembak Bapak-bapak. Supir tembak digunakan di sana dengan upah yang murah dan jam kerja yang tinggi. Sehingga namanya anak di bawah umur mau saja gitu kan, yang penting diupah gitu kan, untuk memindahkan material tambang sesuai dengan permintaan yang mereka lakukan. Nah, selain daripada itu juga kemacetan di jalan raya. Jadi yang hari ini dilewati oleh truk-truk tambang di Parung Panjang, di Rumpin, di Gunung Sindur, dan di Ciseeng itu jalan kelas 3 Pak, jalan kabupaten. Tentu ini menyalahi aturan. Mungkin secara undang-undang juga sudah jelas ya, kelas-kelas jalan itu sudah diatur lah. Tapi kok sudah puluhan tahun jalan itu seakan didominasi oleh truk-truk tambang,
sehingga masyarakat yang mau pergi ke sekolah, ke tempat kerja, ke pasar, ke kantor, itu harus bersatu dengan truk-truk tambang, apalagi di jam-jam padat ataupun di jam-jam sekolah, sehingga kami tidak bisa menghindari kecelakaan dan kemacetan di jalan raya. Ini yang kemudian kami memohon kepada pimpinan untuk segera mengambil langkah dan membantu kami, paling tidak bisa keluar dari masalah ini. Lalu kemudian sebenarnya sudah ada aturan, Pak, Perbup nomor 121 tahun 2021 dan perubahan tentang jam operasional Pergub nomor 56 tahun 2023 tentang pembatasan jam operasional di Kabupaten Bogor. Pembatasan jam operasional truk-truk tambang se-Kabupaten Bogor. Tapi implementasinya tidak ada di lapangan. Implementasi dan penegakan aturannya tidak dilaksanakan oleh petugas-petugas yang ada di lapangan. Sehingga kita sebagai masyarakat hari ini harus secara mandiri menjaga truk-truk tambang ini. Sehingga timbullah konflik-konflik horizontal antara supir truk tambang, buruh supir itu dengan masyarakat juga. Sehingga kami harus berkelahi ataupun bersinggungan dengan mereka yang sama-sama memiliki kepentingan di jalan raya. Gitu. Ya, Pak, sekira cukup pimpinan. Bapak juga udah sampaikan tertulis ya. Ya, Saya pikir udah 10 menit loh, Pak. Ya, baru 5 menit Pak. Yo. Baru 5 menit Pak. Minta tambah 5 menit Pak. Baru 5 menit barusan saya hitung. Sedikit tadi Pak ya, menambahkan. Terima kasih. Jadi saya mau menjelaskan secara detailnya aja, secara teknis bahwa sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana hanya boleh karena itu jalan provinsi hanya boleh dilewati dengan maksimal 8 ton. Tapi yang lewat adalah 45 ton dengan jumlah rate itu 3.000 tronton per hari kali 2, 6.000. Terus sudah ada Peraturan Bupati Bogor 56 tahun 2023 terkait pembatasan jam operasional jam 22 sampai jam 05, tapi itu tidak jalan. Nah, yang kami mau adukan adalah adanya berita acara kesepakatan uji coba tronton yang ditandatangani oleh pejabat-pejabat di lingkungan Pemda Bogor, termasuk dari kecamatan saat itu, di mana berita acara kesepakatan ini membolehkan tronton melintas jam 13.16, jam 13 sampai jam 16, yang itu menjadi malah menjadi kemacetan dari pagi sampai sore hari dan lanjut sampai malam hari. Ini bertentangan dengan Perbup 56 tahun 2023 tersebut dan juga Undang-Undang 22 tahun 2009. Terus yang mau kami laporkan juga adanya pungli di perbatasan Bogor Tangerang. Yang ini tiap hari dilakukan, kasat mata bisa dilihat oleh setiap orang yang lewat. Ini tentunya mohon bantuan dari pimpinan Komisi 3 untuk dapat menyelidiki. Sorry, Dan punglinya siapa Pak yang melakukan Pak? Ya Pak, Yang melakukan pungli siapa, yang menerima punglinya? itu kami sudah kasih di bahannya, ada videonya, itu masyarakat setempat yang mungkin nah itu makanya butuh bantuan Komisi 3, uang pungli itu mengalir kemana saja gitu. Yang jelas itu ada tiap hari, ada videonya, udah kita kasih ke Komisi 3. Terus tadi supir anak kecil minta tolong juga, itu juga sudah jadi mafia. Supir anak kecil ini mereka berkumpul di perempatan Islamik Karawaci. Mereka sudah akan aplusan. Nah, ini yang menyebabkan banyak kecelakaan itu karena supir-supir 15 tahun udah jadi bawa supir tronton 45 ton. Ini kemarin makanya banyak kecelakaan disebabkan karena mereka memang nggak punya pengalaman sama sekali, dan mohon bantuan kiranya untuk dapat ditindak terkait dengan kelayakan dari surat-suratnya maupun pengemudinya. Terus satu lagi Pak, yang kami mau laporkan itu justru dari pihak pemerintah setempat, udah kami kasih juga suratnya, seakan memberikan peluang kesempatan kepada pengusaha transporter untuk dapat melintas pada saat pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Yang justru itu harusnya mereka menjalankan Perbup 56 2023, tapi sebaliknya malah memberikan peluang supaya bisa melintas hampir 24 jam. Demikian, terima kasih.